Pemirsa, sebelum kita lanjutkan masalah pembukuan rekening milik Panji Gumilang oleh PPATK, kita akan perdalam juga. Karena salah satu pihak hari ini juga melaporkan Panji Gumilang atas dugaan pengelolaan dana infak dan juga dana zakat secara ilegal. Yang melaporkan adalah Forum Indramayu Menggugat, dan kita sudah bersama dengan koordinatornya yaitu Pak Carkaya. Pak Carkaya, mungkin bisa dijelaskan kepada kami temuan apa yang Anda miliki sehingga Anda menggugat dari Panji Gumilang atas dugaan ini atau atas tuduhan ini, Pak Carkaya? Panji Gumilang ini melanggar Undang-Undang Nomor 23 tentang pengelolaan zakat, yang di dalamnya itu juga mengatur tentang pengelolaan infak dan sodako. Nah, di pasal 37, 38, 39, 40, dan 41 itu mengatur jelas sekali bahwa semua distribusi, pengumpulan, kemudian pendistribusian dan sebagainya itu diatur oleh negara lewat undang-undang ini. Kemudian kami juga melihat dari rilis Kementerian Agama Republik Indonesia, Yayasan Al Zaitun ini tidak termasuk juga lembaga amil yang kemudian legal. Artinya kami meyakini di dalamnya ada praktek-praktek melanggar hukum. Ya, baik. Dari mana kemudian Pondok Pesantren Al Zaitun ini menghimpun zakat dan juga menghimpun infak ini? Apakah Pak Carkaya tahu? Sudah terbuka di berbagai keterangan kawan-kawan yang mereka mengaku anggota NII dan mereka mengaku mantan anggota NII bahwa mereka menggalang dana. Dengan temuan dari Pak Mahfud MD dengan begitu banyaknya rekening dan begitu fantastisnya nilainya, kemudian juga ada temuan sertifikat pribadi dan keluarganya. Nah, maka kita menduga dan sangat yakin kemudian mengadukan ke Polres Indramayu untuk mendalami. Dan kita juga akan membantu mencarikan bukti-bukti untuk kemudian diproses dalam penyelidikan dan penyidikan. Ya. Sejauh ini adakah kemudian orang yang melaporkan ataupun juga mengadu kepada Pak Carkaya menceritakan bahwa ia ditarget ataupun juga dipungut untuk infak dan sebagainya oleh Pondok Pesantren Al Zaitun ini, Pak Carkaya? Kami dari Forum Indramayu Menggugat ini kebetulan memang konsen di masyarakat penyangga, khususnya Kabupaten Indramayu, dan masyarakat penyangga itu berarti Kecamatan Gantar dan Kroya. Ada juga anggota yang kemudian cerita, dan ini sudah bukan rahasia lagi, ini sudah terbuka di publik. Dana-dana itu dihimpun begitu masif dan kolosal menurut kami. Jadi ya tinggal masuk aja, pembuktian ini nanti akan kita buktikan di penyelidikan dan penyidikan. Baik, Pak Carkaya, dananya kan dihimpun begitu banyak, tapi apakah Pak Carkaya mendapatkan informasi untuk apa dana ini, untuk apa hasil infak yang dikumpulkan oleh para anggota tersebut, untuk kepentingan pribadi Panji Gumilang atau memang dibagikan kepada orang yang membutuhkan, pada kaum fakir miskin dan duafa? Makanya kan saya selalu menggarisbawahi dari awal tuntutan FIM yang kelima ini bagaimana Al Zaitun ini bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Makanya saya jawab, itu pernyataan yang menyesatkan ketika berbicara bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Apa definisi manfaatnya? Kita kan pakai alat ukur indeks pembangunan manusia. Ketika Al Zaitun berdiri 99, indeks pembangunan manusia Indramayu juga masih rendah. Artinya efek yang kemudian digembar-gemburkan bermanfaat bagi masyarakat sekitar, faktanya juga tidak ada. Fakta yang kelihatan itu ada ratusan sertifikat atas nama Panji Gumilang dan keluarganya. Jadi Pak, ya tinggal ditafsirkan saja kan. Baik, kami ingin pastikan kembali. Jadi Pak Carkaya, atau sepengetahuan Pak Carkaya, tidak pernah ada kegiatan membagikan bantuan kepada kaum fakir miskin dan duafa di sekitar wilayah dari tempat pondok pesantren ini ya Pak? Tidak pernah ada hal itu ya Pak? Kalau ngomongin bantuan, ngasih sembako paling harga berapa? Kalau efek manfaat bagi masyarakat itu jelas. Misalnya gini, Panji Gumilang mengatakan bahwa
pertaniannya berhasil meningkatkan ekonomi. Faktanya apa? Apakah kemudian tomatnya segede-gede gajah? Kemudian produksi padinya yang rata-rata Indramayu gabah kering gilingnya 6 ton kemudian jadi 10 ton. Faktanya kan tidak ada itu, omong kosong itu semua, nggak ada. Baik, itu kita bicara. Kemudian dia mengaku berhasil di bidang kelautan, izin IMB-nya aja belum ada. Kapal aja belum beroperasi, kan begitu. Baik, Pak Carkaya, itu kita bicara soal pengaliran ataupun penyaluran dana infak, sedekah dan sebagainya. Mengenai dana zakat, pada saat Idul Fitri, apakah Pak Carkaya mengetahui bahwa Pondok Pesantren Al Zaitun berbagi zakat kepada orang-orang yang membutuhkan di wilayah di sekitarnya? Apakah tidak ada juga, Pak? Saya tidak pernah mendengar dan tidak pernah melihat. Yang jelas begini, zakat itu, infak sodako itu menurut Undang-Undang nomor 23 pasal 6 yang mengelola itu adalah Basnas. Jangankan mendistribusikan, mengelola saja harus seizin Basnas dan otoritas setempat kalau memang ada lembaga amil zakat. Pertanyaannya, yayasan itu tidak pernah ada izin dari pemerintah menurut rilis Kementerian Agama. Jadi mengumpulkan dana sudah salah. Jangankan mendistribusikan gitu kan. Kalau kita percaya katanya negara Pancasila, ya taat hukum dong. Ini Pancasila yang mana? Undang-undang yang mana? Kalau memang dia aturannya dibuat sendiri gitu kan. Itu kira-kira. Baik ya Kak. Pak Mas Yudi, apakah semacam ini bisa termasuk ilegal atau penggalangan dana ilegal? Ya, tadi kan sudah saya sampaikan bahwa tindak pidana asal dari pencucian uang tidak harus korupsi. Tidak harus suap menyuap. Ya, tetapi juga ada kejahatan lain, ya, misalnya pemerasan, ya, penipuan atau penggelapan. Nah, ketika tadi disampaikan bahwa ada pengumpulan yang tidak sesuai dengan aturan, ya, tidak sesuai dengan undang-undang, ya, tentu itu akan menjadi pintu masuk, ya. Ini nanti masuknya mana nih? Apakah nanti predikat krimnya adalah uang yang dikumpulkan itu sebagai bentuk penipuan, sebagai bentuk pemerasan, atau nanti uang yang terkumpul digelapkan, seperti itu. Nah, itulah sebabnya maka tadi saya katakan sekali lagi, analis PPATK sedang bekerja keras, gitu kan, untuk bisa menyimpulkan, ya, menyampaikan dalam laporan hasil analisisnya yang nanti akan diserahkan pada penyidik bahwa bagaimana transaksi mencurigakan ini ada tindak pidananya atau tidak, gitu kan? Ada dugaannya. Kenapa? Karena tentu kan ketika analis PPATK atau bahkan penyidik pun bekerja kan tentu ada asas praduga tidak bersalah gitu ya. Sehingga itu bisa membela dan sebagainya. Namun sekali lagi ketika misalnya PPATK sudah berani untuk memblokir, ya tentu di situ sudah ada bukti permulaan lah bahwa ini nanti tindak pidananya asalnya adalah ini tindak pidana asalnya adalah itu, gitu kan? Ya nanti penyidik ya akan tinggal menelusuri untuk menemukan ada peristiwa pidananya ketika penyelidikan, gitu kan? Atau kemudian sudah menemukan tersangkanya, gitu kan, ketika penyidikan. Ya, Mas Yudi sampaikan ini juga sekaligus menjadi sanggahan terhadap argumentasi dari Panji Gumilang yang mengatakan tadi korupsi dari mana ataupun juga ngapain dibekukan, karena kan itu bukan korupsi, gitu kan. Itu juga merupakan salah satu hal yang bisa kita berikan mengenai argumentasi ini. Betul, tadi saya katakan bahwa jangan sampai gitu kan terframe bahwa ketika dibekukan oleh PTK itu terkait dengan korupsi. Enggak, tidak harus. Banyak kok, narkoba juga bisa, ini terorisme juga bisa. Edukasi gitu kan? masyarakat. Ada banyak lah tindak pidana asal di Undang-Undang TPPU, gitu kan. Jadi tidak harus korupsi. Memang yang ramai di Republik ini gitu ya, itu ketika ada pencucian uang, wah itu dananya dari asalnya dari korupsi, gitu kan. Nah, asetnya dari korupsi itu memang ternyata bukan itu satu-satunya sebab. Itu, gitu kan. Ada faktor-faktor lainnya banyak yang mungkin juga bisa dilakukan oleh Panji Gumilang. Mengenai hal ini, Bu Sufi mungkin ada catatan tersendiri. Bagaimana laporan dari Forum Indramayu Menggugat ini juga menjadi pintu masuk untuk bisa mengetahui aliran dana dari rekening-rekening yang dimiliki oleh Panji Gumilang, Bu Sufi. Betul, betul sekali Mbak. Jadi tadi kan sudah disebutkan tidak pernah terjadi yang namanya penyaluran dari dana yang dihasilkan atau yang ada pada Al Zaitun kepada masyarakat dan tidak memberikan multiplier effect kepada masyarakat atas berdirinya Al Zaitun hingga kini. Jadi multiplier effect itu tidak berfungsi, tidak berhasil dia. Nah, kemudian yang jelas Panji Gumilang itu tidak bisa berdalih bahwa ini tidak ada uang korupsi karena tidak, paling hanya dana BOS.
betul kata Mas Yudi, saya sepakat bahwa yang namanya TPPU bukan cuma berasal dari korupsi, tetapi penipuan, penggelapan, dan lain sebagainya yang terkait dengan memalsukan data yang ada pada rekening, itu mencoba menggelapkan atau menghilangkan bukti atau menyamarkan nama dari pemilik rekening, itu pun bisa masuk ke dalam ranah TPPU. Jadi kita nanti penyidik akan mencari tindak pidana utamanya apa, sehingga nanti ikutannya adalah TPPU. Nanti TPPU itu runtutan ke bawahnya adalah apa saja. Baik. Nah, itu yang akan mungkin perlu dicermati satu persatu, karena pada akhirnya ini akan menjadi jeratan hukum untuk Panji Gumilang mempertanggungjawabkan dana yang termasuk dana tadi yang dikumpulkan dari yang disebutkan berasal dari infak, sadako, dan lain sebagainya. Dan termasuk juga sertifikat tanah yang menurut Prof. Mahfud sudah banyak dimiliki oleh keluarganya, Panji Gumilang dan keluarganya. Itu pun nanti akan ditelusuri dari mana mereka memiliki uang yang bisa mereka miliki atas sertifikat tadi. Itu pasti akan ditelusuri dananya dari mana. Kalau juga berasal dari dana yang kemudian pada akhirnya menjadi mungkin dari hasil dari penipuan, penggelapan, ilegal terorisme dan lain sebagainya, itu akan bisa menjadi pintu masuk dan celah untuk menjerat Panji Gumilang. Makanya saya setuju PPATK secepatnya memblokir dana itu agar tidak capital fight ya. Jadi dia tidak terjadi pelarian uang ke luar negeri, khawatirnya seperti itu. Baik. Jadi harus secepatnya ini diblokir. Baik, Pak Cataya tadi Seperti juga itu. Pak Cataya tadi sudah menyinggung mengenai bagaimana Pak ataupun juga Prof. Mahfud MD mengatakan banyak sekali sertifikat ditemukan atas nama Panji Gumilang dan keluarganya. Tapi kalau dari informasi, karena Pak Cataya juga merupakan warga Indramayu, apa saja kemudian aset-aset yang dimiliki oleh Panji Gumilang ini yang diduga sejauh ini, sekali lagi masih dugaan, itu merupakan hasil dari pengumpulan dana ataupun penggalangan dana ilegal yang digugat oleh Forum Indramayu Menggugat, Pak Cataya? Ini meyakini bahwa tanah-tanah yang belum tersertifikat pun banyak. Contoh misalkan masih berbentuk akte jual beli, yang membeli itu adalah karyawan Al Zaitun yang dulu, sekarang sudah berhenti. Jadi status kepemilikannya nggak jelas. Banyak juga yang kemudian yang belinya juga memakai dokumen orang lain. Artinya apa? Semua ini kan jadi rumit nih. Jadi pusing kita ngelihatnya. Ini orang duitnya banyak banget. Kemudian beli tambak dia. Beli tambak di daerah Kecamatan Losarang, Kecamatan Santigi. Itu banyak banget juga. Kemudian dia juga tanah yang di galangan kapal itu juga kita periksa juga. Itu tanahnya juga bermasalah juga. Pakai duit siapa juga. Artinya apa? Semua ini pintu masuknya juga harus kemudian kita turun ke lapangan. Tahu permasalahan yang memang menjadi jerih hati orang Indramayu. Orang Indramayu ini kan selama ini kan oleh Al Zaitun itu dilakukan semacam penindasan manusia atas manusia. Jadi mereka seperti tidak dianggap, seperti tamu ini tidak ada istilahnya pula nuwun ke orang Indramayu kan. Maka kami FIM menganggap ada 3 kejadian. Yang pertama itu ada kejadian hukum, tindak pidana, yang kedua ada kejadian kemanusiaan, yang ketiga ada penindasan manusia atas manusia. Makanya kami dari awal mengusung 5 isu yang sekarang mulai satu persatu terbuka. Contoh tanah, galangan kapal, kemudian sumbangan-sumbangan yang kita anggap ilegal dan sebagainya. Maka dari itu kita dorong nih, Baik. Basnas nih juga harus bersuara. Baik, Pak Carkaya. Bagaimana nih Basnas? Ya, baik, Pak. Apakah kemudian diam saja gitu kan? Oke, Gitu. baik Pak Carkaya, kami dapat apa yang akan disampaikan oleh Pak Carkaya. Kita akan terus tunggu bagaimana tindak lanjut dari pihak kepolisian. Terima kasih Pak Carkaya sudah memberikan informasi kepada kami. Ibu Sulfi juga terima kasih, Ibu sudah memberikan pandangan, Mas Yudi juga. Terima kasih sudah memberikan pandangan juga mengedukasi masyarakat.